Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita dalam ibadah pertanyaan kita minggu ini tertulis dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memulai kembali dari awal bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dikerjakan. Memulai sesuatu dari awal bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan. Banyak orang untuk memilih enggan untuk memulai kembali dari awal ketika mereka telah mengalami banyaknya kegagalan, banyaknya kerugian, banyaknya hal-hal yang telah habis, yang telah mereka perjuangkan selama ini. Banyak orang yang memilih enggan ataupun memilih untuk mundur dalam kehidupan karena mereka telah mengalami rasa sakit yang begitu banyak, kegagalan yang begitu luar biasa. Banyak orang yang lebih memilih untuk pesimis menjalani kehidupan ini karena mereka melihat apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka usahakan sepertinya tidak membuahkan hasil. Itu sebabnya di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ketika orang mengatakan, ayo mulailah kembali dari awal, maka banyak orang yang akan mengatakan, sudah cukuplah, aku sudah lelah, aku sudah capek. Karena banyak yang telah habis, banyak yang telah dikorbankan, banyak yang telah dicurahkan, tapi tidak menemukan sesuatu hal yang baik. Saudara-saudara, ini pun mungkin sering kita lakukan, kita alami dalam kehidupan kita, tapi kita ingat bahwa perikop ini menjadi jawaban di dalamnya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, Mazmur 126 ini adalah nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh bangsa Israel. Ketika mereka telah terbebas dari perbudakan Babel, mereka dalam perjalanan menuju kampung halaman mereka, mereka menyanyikannya dengan sorak-sorai. Mereka menyanyikannya dengan sukacita. Namun sekembalinya mereka ke tempat kampung halaman mereka, dan mereka menjumpai tempat mereka harus memulai kembali kehidupan ini, mereka hanya menemukan reruntuhan dan puing-puing bangunan. Tempat kediaman mereka di mana mereka boleh berdiam, boleh tinggal di dalamnya,
Tidak lagi mereka jumpai dalam suatu bangunan yang kokoh, tetapi dalam reruntuhan dan puing-puing. Tempat mereka harus mencari kebutuhan hidup, tidak lagi mereka temukan, tetapi sudah menjadi tempat yang tidak lagi layak untuk mereka dalam mencari memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah, simbol kemahakuasaan Tuhan, mereka tidak lagi jumpai dalam bentuk bangunan yang kokoh, bangunan yang indah, bangunan yang megah, tetapi sudah dalam bentuk puing-puing dan reruntuhan bangunan. Bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah, simbol kemahakuasaan Allah untuk meyakinkan umat-umatnya. Tidak lagi mereka jumpai dalam bangunan yang megah, bangunan yang kokoh, tetapi sudah dalam bentuk reruntuhan dan puing-puing yang berserakan. Tentu melihat keadaan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, wajarlah ketika bangsa Israel itu kemudian menjadi seperti terpaku. Wajarlah kemudian bangsa itu sepertinya terdiam melihat keadaan itu. Sebab apa yang telah mereka rancangkan tentang masa depan, tentang kehidupan yang lebih baik, tentang kebersamaan bersama dengan sanak saudara, terlebih peribadahan, memuji-muji nama Tuhan. Sepertinya itu tidak dapat lagi mereka kerjakan, mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Terbebasnya mereka dari perbudakan Babel, yang tadinya menjadi suatu kabar sukacita, yang tadinya menjadi suatu kabar indah bagi mereka, pada akhirnya dikalahkan dengan keadaan yang mereka temui setelah mereka keluar dari tanah Babel. Inilah keadaan yang kita lihat dalam keadaan di perikop ini. Apa yang mereka impikan, apa yang menjadi angan-angan mereka tentang kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, tidak lagi boleh mereka wujudkan di dalam kehidupan ini, sebab mereka telah menemukan tempat mereka harus membangun kembali impian dan masa depan mereka. Tidak lagi mereka temukan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya dengan kehidupan yang sudah kita jalani. Ketika kita sudah memimpikan tentang sesuatu yang lebih baik, masa depan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, kebersamaan dengan keluarga, kita sudah merancangkannya dengan baik, dengan indah. Tapi pada akhirnya kenyataannya tidak terwujud dengan baik. Apa yang harus kita lakukan di dalamnya? Apa yang harus kita kerjakan? Langkah apa yang harus kita kerjakan di dalamnya kembali? Maka firman Tuhan hari ini Mazmur 126 mengajak kita kembali untuk melihat keadaan kita, terlebih untuk jauh melihat tentang Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita ini. Tapi satu hal yang harus menjadi tindakan kecil yang harus kita kerjakan di dalamnya adalah mari mulailah kembali apa yang bisa kamu kerjakan. Mari mulailah kembali dalam kehidupan ini. Apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu lakukan, lakukan saja dulu. Kita melihat satu kabar baik, satu kabar sukacita telah diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Pembebasan bangsa Israel dari tanah Babel bukanlah buah dari karya, bukanlah buah dari usaha umat itu, tapi murni itu adalah pekerjaan Tuhan yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan itu. Ini menjadi suatu kabar baik, kabar sukacita yang harus kita renungkan kembali dalam kehidupan ini. Kalaupun pada akhirnya kita harus memulai kembali, tapi ingat, Allah telah berlakukan perkara besar dalam hidup kita selama ini,
maka kita harus juga percaya Allah juga pasti akan melakukan perkara-perkara yang lebih hebat lagi di dalam kehidupan kita ini. Hanya saja yang selalu menjadi permasalahan dalam kehidupan umat, ketika kita mengatakan kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan, kita percaya Tuhan akan mengembalikan semuanya dengan lebih baik, tapi ketika Tuhan menuntut satu langkah kecil, Tuhan menginginkan untuk kita bisa melakukan tindakan kecil, kita ragu-ragu melakukannya. Benar pengalaman pahit tentang kegagalan, benar kerugian yang besar yang kita alami, rasa sakit, rasa letih, rasa lelah yang telah kita alami akibat kegagalan, akibat seperti kesia-siaan yang telah kita lakukan selama ini, membuat kita untuk enggan kembali melangkahkan kaki ini, memulainya kembali sekalipun harus dari awal. Ini yang sering menjadi kesalahan dan kelemahan dalam kehidupan. Tidak lagi dengan semangat ketika kita merancangkan itu. Tidak lagi dengan sukacita dalam harapan seperti kita membayangkan, seperti kita merindukan keadaan-keadaan yang lebih baik lagi itu. Tetapi sudah dikuasai dan dihantui oleh rasa takut, rasa lelah, dan rasa letih itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalaupun demikian keadaan yang sedang kita hidupi saat ini, yakinlah ketika Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita selama ini, sehingga kita mampu bermimpi, kita mampu merancangkan, kita mampu memiliki angan-angan untuk sesuatu yang lebih baik lagi ke depan, karena kita menganggap kehidupan kita sudah baik, maka demikian juga nantinya Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi dalam membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Kita harus imani dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar itu dalam hidup kita. Tapi jangan juga kita lupakan tentang apa yang harus kita kerjakan. Tuhan akan melakukan yang menjadi bahagiannya. Tetapi kita pun juga harus melakukan apa yang menjadi bahagian untuk kita kerjakan. Tuhan akan menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan. Tuhan akan menyempurnakan apa yang sudah kita kerjakan. Tuhan yang akan menyempurnakannya ketika kita sudah melakukannya dengan baik. Itu yang kita imani tentang bagaimana cara Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, dan itu sesungguhnya sudah pernah kita alami sebelum-sebelumnya, maka itu juga yang akan Tuhan kerjakan. Maka yang pertama yang mau kita renungkan dalam hal ini, saudara-saudara, sekalipun harus dengan rasa lelah, sekalipun harus dengan rasa letih, kalaupun harus dengan bercucuran air mata, tapi tetaplah menabur, tetaplah mengerjakan keselamatanmu, tetaplah memulai mimpi-mimpimu, karena Tuhan tetap melihat setiap ketulusan dan kebaikan dalam hati manusia itu. Tuhan akan mengerjakan yang menjadi bahagiannya, tapi kita pun harus mengerjakan apa yang menjadi bahagian kita. Seperti ketika bangsa itu terbebas dari tanah Mesir, ibarat seperti mereka sedang bermimpi, demikianlah juga nanti Tuhan akan memulihkan keadaan itu. Seperti seseorang yang sedang bermimpi, yang tidak tahu bagaimana terjadinya, tapi telah berada di depan mata, yang tidak mempercayai bagaimana prosesnya boleh terjadi, tapi itu sudah ada di depan mata. Demikianlah nanti Tuhan akan menyempurnakan apa yang sudah kita mulai. Maka ketika mereka berdoa, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb, demikianlah Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bahagian Tuhan.
kalaupun harus memulai kembali dengan mencucurkan air mata, dengan menangis. Itulah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu bukanlah sesuatu hal yang berlebihan yang diberikan Tuhan untuk kita kerjakan. Hal itu juga yang telah diperbuat Tuhan Yesus di dalam penderitaannya. Hal itu juga yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di dalam menyempurnakan keselamatan bagi setiap orang. Dengan isak tangis, dengan bercucuran air mata, Yesus menjalani setapak demi setapak jalan salib itu. Yesus sambil mencucurkan air mata, dia telah menahan rasa sakit, menahan hinaan, menahan penolakan-penolakan, padahal sesungguhnya dia sedang melakukan hal yang baik. Yesus telah melakukan semua itu untuk menyempurnakannya. Dan lihatlah, ketika Yesus telah melakukan apa yang menjadi bahagian, memikul salib yang telah diberikan Allah Bapa kepadanya. Ketika hingga pada akhirnya, maka Allah menyempurnakannya menjadi suatu karya keselamatan, menjadi suatu kabar baik yang dapat memulihkan, yang dapat memperbaharui setiap jiwa-jiwa umat manusia. Maka kalaupun kita harus diminta untuk memulai kembali dengan rasa sakit, dengan rasa lelah, dengan rasa letih, mungkin itu adalah harga yang pantas juga, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, setimpal dengan apa yang kita nantikan di dalam kehidupan kita ini. Orang-orang yang telah memenangkan kehidupan selalu mengatakan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ungkapan ini sering diperdengarkan oleh orang-orang yang telah memenangkan kehidupan. Mereka yang telah berada di puncak kesuksesan mereka. Mereka mampu mengatakan itu karena mereka telah melewatinya. Kita yakin, kita percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang berhasil tanpa mengalami penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan mereka. Tapi biarlah hanya kita yang tahu penderitaan itu. Biarlah hanya kita yang merasakan bagaimana menjalaninya. Tapi kesuksesan itu, keberhasilan itu, biarlah menjadi kabar baik yang harus diteladani oleh orang-orang untuk memotivasi mereka supaya jangan mundur kalaupun mengalami kegagalan, tetapi tetap maju, tetap menabur di dalam kehidupan ini, karena pada waktunya mereka akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Maka hal yang pertama mau kita renungkan adalah, maka mari tetaplah memulainya kembali dalam kehidupan ini, sekalipun dengan rasa sakit, sekalipun dengan mencucurkan air mata. Tapi ingat, itulah harga yang pantas yang harus kita berikan untuk mewujudkan hal-hal baik yang kita rindukan dalam hidup ini. Yesus telah melakukan yang menjadi bahagiannya dalam peristiwa keselamatan manusia. Maka kita juga harus melakukan yang menjadi bahagian kita untuk menyempurnakan keselamatan yang telah disediakan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus itu. Saudara-saudara, air mata bukan hanya menandakan tentang suasana hati seseorang sedang berduka atau sedang bersedih, tetapi air mata juga menjadi pertanda rasa kasih sayang, menjadi pertanda pengampunan yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebagai bentuk kasih sayangnya, sebagai pengampunan
yang telah diberikan Yesus Kristus kepada setiap orang. Dia rela mencucurkan air matanya. Dia rela mencucurkan air matanya. Bukan tanda penyesalan, bukan tanda duka cita, tetapi sebagai bentuk pengampunan, sebagai bentuk kasih Allah kepada umat manusia. Itu sebabnya dengan mencucurkan air mata, dia melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Dia mengikuti setiap penderitaan itu dengan sungguh-sungguh. Sebagai bentuk rasa kasih kepada kita. Maka demikianlah kita mau diajak untuk menghidupi kembali masa-masa pasion ini. Kalaupun kita anggap itu sebagai penderitaan, maka itu adalah sebuah harga yang pantas untuk kita kerjakan. Karena Allah telah mengerjakan yang menjadi bahagiannya, keselamatan itu telah disediakan. Maka untuk menerima kepenuhan keselamatan itu, maka kita kerjakan yang menjadi bahagian kita. Kalaupun kita pernah mengalami kegagalan, itu pun kita harus anggap sebagai bahagian dari pematangan kita untuk menjalaninya dengan lebih baik lagi. Kalaupun kita harus mengalami yang namanya kesakitan, itu kita pakai untuk semakin menguatkan tubuh ini untuk menjalani setiap proses-proses itu dengan lebih baik lagi. Air mata bukan hanya tanda kesedihan dan kedukaan, tetapi juga menjadi tanda kasih dan pengampunan dari Allah kepada umat manusia, yang mengajak kita untuk kembali bangkitlah, yang mengajak kita untuk kembali melakukan apa yang menjadi bahagian kita, apa yang menjadi kerinduan kita, terlebih di dalam kesungguhan seperti Kristus yang telah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Selamat menikmati masa-masa pasion. Mari kita bangun kehidupan ini selaras dengan kehendak Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.